Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok rekayasa perangkat lunak tentang metode-metode OOP. Sebelumnya, dalam tugas ini ditugaskan untuk menjelaskan tentang 3 metode, yaitu inheritance, encapsulation, dan polymorphism. Kali ini saya akan mencoba metode tersebut menggunakan framework Laravel. Yang pertama ada encapsulation. Encapsulation yaitu sebuah metode untuk membatasi akses dari luar terhadap properti dan metode yang dimiliki oleh suatu kelas. Akses dari luar harus melalui public interface yang disediakan oleh objek. Adapun public access modifier ini merupakan properti atau metode bisa diakses dari luar kelas. Sedangkan ada lagi private access modifier. Access modifier ini menyebabkan properti atau metode hanya bisa diakses dalam kelas tersebut. Saya contohkan di dalam kode programnya. Nah, ini terdiri dari private dan public. Selanjutnya, untuk mencobanya, kita coba yang private dulu. Karena yang private tidak bisa diakses dari luar kelas tersebut, maka hasilnya akan error seperti ini. Jika kita ganti ke public, karena public bisa diakses di luar kelas tersebut, maka hasilnya akan muncul sesuai dengan objek yang di sini. Ini bisa diganti, misalkan Lexus. Ini akan terganti mengikuti objeknya. Kemudian yang kedua ada inheritance. Inheritance adalah teknik menghubungkan kelas secara hierarki antara child class dengan parent class, di mana child class akan mewarisi dari kelas parentnya. Analoginya kita sebagai anak dari kedua orang tua, dianggap sebagai child. Kita mewarisi sifat dan karakter orang tua kita, dan yang dapat dilakukan oleh kita yaitu mengembangkannya. Dengan menggunakan konsep pewarisan di PHP, dapat mendapatkan data antar kelas, baik di properti maupun data yang ada di dalam metode yang visible. Saya contohkan di inheritance. Di sini ada base inheritance controller, anggapannya ini parentnya. Lalu ini ada inheritance controller, owner controller, dan registration controller. Owner controller merupakan child dari base inheritance controller. Dan ada lagi registration controller, merupakan child dari owner controller. Ketika kita ingin memanggil di inheritance controller, cukup memanggil controller registration controller, karena the registration controller merupakan turunan dari parent tersebut.
Lalu di function ini tinggal panggil kelas dari registration controllernya. Jika kita ingin mengambil data registration, kita tinggal memanggil objek dan nama kelasnya. Seperti di sini functionnya ya. Lalu yang ke bawah juga sama. Kita contohkan di sini. Nah, ini cukup sederhana karena kita hanya tinggal memanggil controller yang memiliki satu parent. Jika kita ingin merubah salah satu data yang akan ditampil, kita tinggal ke controller dan edit di function mana yang akan dirubah datanya. Seperti contoh ini di controller owner. Ini berubah otomatis tanpa harus mengutak-atik controller yang paling bawahnya. Yang ketiga ada metode polymorphism. Polymorphism adalah fitur dari PHP yang berarti pedoman untuk berubah bentuk, sebagaimana asal katanya, yaitu poly yang berarti banyak, morph yang berarti bentuk, dan isme yang berarti aliran atau pedoman. Barangkali fitur ini mirip dengan perilaku berubah warna kulit pada bunglon. Dalam OOP, fitur ini dipakai untuk menggambarkan perilaku sebuah properti atau metode yang bisa berubah-ubah tergantung dari bagaimana dipanggilnya. Lalu siapa dan di mana yang memanggilnya. Konsep polymorphism tampak pada penggunaan abstract class dan interface, yaitu bagaimana sebuah kerangka diimplementasikan oleh kelas-kelas yang berbeda. Saya contohkan. Nah, ini merupakan interface, bagian interface. Dan ini sebuah metode yang dapat berubah-berubah sesuai dengan controllernya atau kelas-kelasnya. Di sini ada kelas burung, ada kelas kambing. Di sini kita menggunakan sama dengan yang ada di interface hewan, yaitu makan, bergerak, beranak, baik di kelas burung maupun kambing. Ketika ingin menampilkan datanya, kita tinggal panggil function-function yang ada di masing-masing kelas. Karena di sini kan sudah dipanggil, sudah diinisiasi. Dicontohkan. Nah, ini hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan kelas. Kalau kelas burung ya adanya di burung, kambing juga adanya di kambing, sesuai dengan controller atau kelasnya. Jika kita ingin merubah satu kelas ini hanya di kambing saja, di burung tidak akan ikut terubah. Coba kita lihat. Nah, ini di sini berubah, sini tidak. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya gambarkan. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih kurang bagus, karena masih tahap belajar juga.
Harapan saya bisa lebih baik lagi ke depannya dengan pengalaman yang terus bertambah. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau contoh kode programnya. Mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.